Tekad Martopuro. Lika-liku perjalanan hidup seorang punggawa Jawa yang anti kumpeni. Bagian pertama. Tokoh kita kali ini dikenal sepak terjangnya yang penuh resiko dan nekat. Namanya ketika lahir adalah Paridan, putra Raden Martokusumo, cucu dari Raden Adipati Tirtokusumo, Adipati di Kudus, dan buyut dari Raden Adipati Sumodipuro di Pati. Dari jalur ayah, Paridan masih saudara sepupu dengan Sunan Pakubuwono II, Suwandi, dan Endronoto. Dari jalur ibu, saudara Paridan juga para tokoh penting. Ibunya, Raden Ayu Martokusumo, adalah putri dari Raden Bagus Lembu. Paridan masih saudara sepupu dengan Kanjeng Ratu Mas, Permaisuri Sunan Pakubuwono II, dan juga masih sepupu dengan Raden Endronoto. Ketika dewasa, Paridan mendapat nama Raden Martopuro dan menjabat bupati di wilayah Grobogan. Dalam babat Tanah Jawi, nama Martopuro Paridan muncul di zaman Patih Notokusumo. Pada waktu itu sedang berlangsung pembicaraan tentang perang Cina di Betawi. Para punggawa Kartosuro mengutarakan pendapat mereka tentang sebaiknya negeri Kartosuro berpihak kemana. Martopuro yang merupakan bupati baru dengan lantang mengemukakan pendapat sebaiknya Kartosuro berpihak ke pasukan Cina. Adipati Jayaningrat Pekalongan berpendapat sebaliknya. Para punggawa pun terpecah menjadi dua kubu. Patih Notokusumo tampaknya cenderung memihak pendapat Martopuro. Namun belum ada keputusan apapun. Toh perang itu berlangsung di Betawi, negeri yang sangat jauh. Ki Patih menimbang pendapat Martopuro lebih menantang. Argumen Jayaningrat membantu kumpeni dengan kompensasi keringanan hutang dan kewajiban dinilai tanggung. Sekalian saja memakai pendapat Martopuro. Jika bisa melenyapkan kumpeni dari tanah Jawa, itu lebih baik. Ki Patih kemudian melaporkan kedua pendapat itu. Sang raja pun tampaknya juga condong kepada pendapat Martopuro. Hanya yang harus dipikirkan kekuatan Kartosuro apakah mampu melumpuhkan kumpeni. Ki Patih lalu menyuruh Martopuro untuk melakukan misi rahasia mengubarkan keberanian orang-orang Cina di pesisir timur Pulau Jawa. Jika mereka mau bangkit, maka rencana melawan kumpeni akan mudah. 4 Adipati Pesisir, Adipati Jayaningrat Pekalongan, Adipati Mataun Jipang, Adipati Surabroto Ponorogo, dan Adipati Citrosomo Jepara berunding dengan Aryo Kudus, saudara sepupu Martopuro. Mereka membicarakan langkah rahasia Ki Patih yang menugaskan Martopuro. Mereka tidak tahu misi apa yang dibawa Martopuro ke pesisir, tetapi mereka menyaksikan kemampuan Martopuro yang mereka anggap sebagai bupati baru yang minim kemampuan tapi banyak omong. Para adipati itu menyesalkan langkah Ki Patih. Mengapa Ki Patih tidak menugaskan kepada para adipati saja? Tentu semua urusan akan beres karena mereka telah berpengalaman. Mengapa malah mempercayakan urusan penting kepada Martopuro? Di lain pihak, Ki Patih terus berupaya agar tidak terlibat dengan kumpeni. Ki Patih pura-pura tidak tahu apa yang terjadi dengan kumpeni dan orang Cina. Bahkan Ki Patih berencana merenovasi Sitinggil untuk menghindari permintaan bantuan tenaga oleh kumpeni. Sementara itu, Martopuro yang mendapat tugas rahasia segera bertindak. Dia menemui komandan pasukan Cina di Puwon, Cik Macan, dan Tan Heti. Kepada keduanya, Martopuro mengatakan bahwa sang raja sudah mengizinkan orang Cina memerangi kumpeni. Dua komandan sangat gembira karena memang mereka sudah mempersiapkan diri sejak perang Cina meletus di Betawi. Dua komandan segera melapor kepada Kapitan Singseh, Panglima Besar pasukan Cina di Tanjung Welaan. Singseh pun menyambut baik. Kini Martopuro tinggal memikirkan satu langkah lagi. Bagaimana memicu konflik antara kumpeni dan pasukan Cina. Martopuro lalu mengirim patihnya, Ki Wargomanggolo bersama 70 prajurit ke Semarang.
Mereka mendatangi loji Kumpeni di Semarang dan berdalih hanya mampir dari Kartosuro. Mereka minta bantuan untuk menyerang pasukan Cina di Puwun. Ki Wargomanggolo mengatakan mereka disuruh Ki Patih untuk membantu Martopuro yang saat itu sudah bersiap menyerang Puwun. Komandur Kumpeni Alpiser Nathanael menyanggupi dan menyertakan 30 serdadu dengan dipimpin seorang kurnet. Juga pasukan Semarang dipimpin Mantri Kaligawe dan Mantri Kalicari. Mereka berangkat bersama Ki Wargomanggolo ke Grobogan. Sesampai di Grobogan, pasukan dari Semarang mendengar suara tembakan-tembakan. Ki Wargomanggolo mengatakan itu suara pertempuran pasukan Martopuro dan pasukan Cina. Yang sebenarnya terjadi, mereka hanya pura-pura berperang. Pasukan Kumpeni langsung nimbrung ke medan perang. Ketika pasukan Kumpeni datang, orang-orang Cina melarikan diri. Pasukan Kumpeni kemudian mengejar. Tidak terjadi kontak senjata, karena pasukan Cina hanya memancing Kumpeni saja. Tapi berita ini sudah menjadi heboh di pesisir bahwa pasukan Cina dan Kumpeni bertempur. Semangat orang-orang Cina pun bangkit. Pasukan Kumpeni kemudian meninggalkan Grobogan. Tuan Kornet berpesan jika pasukan Cina datang lagi, jangan ragu mengirim utusan untuk minta bantuan. Martopuro bilang oke. Sesudah terjadi perang rekayasa itu, pasukan Cina di Tanjung Welaan mempersiapkan diri. Namun tiba-tiba Martopuro mendapat surat dari Ki Patih yang isinya kemarahan. Ki Patih mendengar bahwa pasukan kecil Kumpeni berhasil mengusir pasukan Cina di Puwun. Artinya kekuatan pasukan Cina sebenarnya tak seberapa. Bagaimana mungkin Martopuro hendak melawan Kumpeni dengan pasukan sekecil itu? Martopuro lalu meminta Ki Patih mengirim utusan untuk menyaksikan kekuatan pasukan Cina di Tanjung Welaan. Ki Patih lalu mengirim 2 utusan untuk menemui Martopuro. Kedua utusan lalu dibawa ke tempat Singseh di Tanjung Welaan. Mereka menyaksikan sendiri ada ribuan prajurit Cina yang siap tempur. Utusan kemudian pulang melapor kepada Ki Patih. Ki Patih Notokusmo baru lega setelah mendengar laporan kedua utusan. Dia kini yakin akan kecerdikan Martopuro. Ki Patih segera melapor kepada Sang Raja. Sang Raja pun memerintahkan agar rencana Ki Patih segera dijalankan. Pada saat yang sama, Komandur Semarang Alpiser Nathanael minta bantuan pasukan kepada Sang Raja. Sikap Sang Raja masih mendua. Dalam hati sudah condong dengan rencana Martopuro dan Ki Patih. Tapi secara lahir masih menjaga hubungan baik dengan Kumpeni. Secara resmi Sang Raja belum menyatakan sikap tegas memihak pasukan Cina. Oleh karena itu Sang Raja memerintahkan Ki Patih agar menyuruh orang-orang Cina di Kartosuro pergi, supaya Kumpeni tidak curiga. Orang-orang Cina pun pergi meninggalkan Kartosuro. Pasukan Kartosuro pura-pura mengejar. Ki Patih kemudian memberangkatkan pasukan ke Semarang dengan pernyataan untuk membantu Kumpeni melawan pasukan Cina. Pasukan dipimpin Adipati Jayaningrat dibantu 3 Bupati Demak, Wirosastro, Padmonagoro, dan Suronoto. Adipati Jayaningrat sejak awal tak setuju memihak Cina, maka dengan setengah hati Ki Adipati menjalankan tugas. 3 bupati pun berangkat duluan menuju Demak. Pada saat yang sama, pasukan Cina di Tanjung Welaan sudah diberi isyarat agar segera menyerang Semarang. Kapitan Singseh segera memberangkatkan pasukan. Sepasukan Cina dipimpin Ping Bulung menghadang pasukan 3 Bupati Demak. Terjadi kontak tembak, tetapi mereka hanya memakai peluru kosong. Pasukan 3 Bupati Demak pura-pura kalah dan mundur. Pasukan Ping Bulung mengejar. 3 Bupati Demak melapor ke Semarang bahwa pasukannya kalah. Komandur Semarang sangat khawatir. Komandur kemudian minta bantuan pasukan lagi ke Kartosuro. Kali ini pasukan Kartosuro berangkat dipimpin 13 punggawa dengan Adipati Jayaningrat sebagai panglima. Pasukan sudah berangkat dan bermarkas di Lamper. Di Semarang, pasukan Adipati Jayaningrat juga ikut pura-pura berperang melawan pasukan Cina. Kumpeni pun percaya. Kapitan Singseh kemudian memberangkatkan pasukan ke Semarang dalam 2 gelombang. Gelombang pertama melalui laut mendarat di Kaliwungu.
Gelombang kedua menyerang Semarang dari timur. Kompeni makin terdesak dan sudah dikepung dari berbagai penjuru. Pada saat Kompeni hampir kalah, Sunan Pakubuwono II baru menyatakan keberpihakannya. Benteng Kompeni di Kartosuro diserang. Para serdadu ditawan dan dipaksa menjadi prajurit Kartosuro. Komandan mereka, Kapten Langpel pun dieksekusi. Kini sikap Kartosuro sudah resmi memihak kepada pasukan Cina. Saat itu, Kapitan Sapanjang, komandan pasukan Cina dari Betawi juga sudah bergabung ke Kartosuro. Hampir pasti Kompeni akan lenyap dari bumi Jawa, tetapi hal di luar perhitungan terjadi. Selama ini Ki Patih lupa menghubungi Panembahan Cakraningrat Madura. Cakraningrat sangat marah dan berselisih dengan Patih Notokusumo. Cakraningrat tak setuju Kartosuro memihak pasukan Cina. Bahkan dengan keras Cakraningrat mengancam akan memberangkatkan pasukan untuk membantu Kompeni. Cakraningrat lalu menangkap 2 gandek utusan sang raja yang berada di Surabaya. 2 gandek ditanya sebab-sebab sang raja memihak kepada pasukan Cina. 2 gandek mengatakan bahwa sang raja sebenarnya tidak tahu apa-apa. Selama ini Patih Notokusumo yang mengatur semuanya. 2 gandek lalu dikirim ke Betawi untuk memberi kesaksian bahwa sang raja bersih dari upaya permusuhan melawan Kompeni. Sementara itu Ki Patih sudah ditugaskan ke Semarang untuk segera menumpas Kompeni. Namun sayang, hasilnya tak seperti yang diharapkan. Pasukan Cina ternyata tak setangguh perkiraan. Pasukan Jawa juga kurang semangat tempurnya. Adipati Jayaningrat yang selama ini kurang setuju dengan langkah Ki Patih tiba-tiba mengajukan pensiun dini. Jabatan Adipati Pekalongan kemudian diberikan kepada Raden Supomo, menantu Ki Adipati Jayaningrat yang juga putra Ki Patih sendiri. Perkembangan selanjutnya semakin memburuk. Pasukan Kartosuro terus menderita kekalahan dan pasukan Cina tak dapat diandalkan. Situasi dalam keadaan kritis. Ki Patih terus bertempur bersama pasukan, tetapi di Kota Raja mulai muncul suara sumbang. Para punggawa yang tidak setuju dengan langkah Ki Patih mulai menyuarakan kekhawatiran. Sang raja pun bimbang. Tiba-tiba muncul ajakan berdamai dari Kompeni akibat lobi Panembahan Cakraningrat. Sang raja mempertimbangkan ajakan damai itu. Tetapi untuk tetap menjaga nama baik sang raja, harus ada punggawa senior yang dikorbankan. Sudah pasti, Ki Patihlah orangnya. Ki Patih pun merasa dirinya akan dijadikan tumbal. Dia kemudian memanggil Martopuro dan seorang abdinya yang bernama Mangunoneng. Ki Patih minta agar Mangunoneng memimpin perlawanan di Pati dan mencari anak Pangeran Teposono yang bernama Mas Garendi. Kabarnya anak itu diasuh oleh Tan Hetik. Ki Patih pun sudah memberi izin kepada Martopuro untuk melanjutkan perjuangan. Terserah bagaimana selanjutnya. Ki Patih Notokusumo kemudian menyerahkan diri ke loji Kompeni. Tidak lama berselang Ki Patih dibuang ke Ceylon. Martopuro tidak mau menyerah dan bertekad terus melawan Kompeni. 2 panglima Cina, Kapitan Sapanjang dari Betawi dan Kapitan Singseh dari Tanjung Welaan, sepakat bersama Martopuro dan Mangunoneng mengangkat raja baru. Sesuai pesan Ki Patih, Raden Mas Garendi yang masih bocah yang diangkat sebagai raja dengan gelar Prabu Kuning. Mereka yang merasa dikhianati pun bangkit amarahnya. Mereka bertekad meluluh lantakkan Kartosuro. Dari markas mereka di Pati dan Grobogan, pasukan Cina berangkat menuju ke Kartosuro. Serangan pasukan Cina tak dapat dibendung pasukan Kartosuro. Dalam waktu sekejap, keraton berhasil diduduki. Prabu Kuning pun bertakhta di Kartosuro. Namun Mangunoneng yang ditunjuk menjadi patih tidak cakap mengelola negeri. Pasukan Cina terus diserang dari segala penjuru. Mangunoneng merasa kerepotan dan bermaksud menyerah kepada Kompeni. Martopuro mengetahui gelagat Mangunoneng. Ketika pasukan Madura yang dikirim Cakraningrat menyerang Kartosuro, Martopuro memisahkan diri dari Prabu Kuning. Prabu Kuning dan Mangunoneng selanjutnya lari dari keraton dan mendirikan markas di Randulawang, di wilayah Mataram. Adapun Martopuro kemudian membawa pasukannya menuju Sukowati. Selama beberapa tahun Martopuro tak dapat ditangkap oleh pasukan Kartosuro maupun Kompeni.
Pasukan Kumpeni pimpinan Kapten Hohendorp kemudian menyerang markas di Randulawang. Mangunoneng dapat ditangkap di Kedu, tapi Prabu Kuning meloloskan diri bersama Kapitan Sapanjang ke wilayah timur. Prabu Kuning terus dikejar oleh Kumpeni. Merasa lelah, Prabu Kuning melakukan negosiasi. Kumpeni menjanjikan Prabu Kuning akan diangkat sebagai Sunan di Kartosuro. Namun seperti yang pernah dilakukan terhadap Pangeran Purboyo dahulu, janji Kumpeni itu hanya tipu daya. Prabu Kuning ditangkap dan segera dibuang ke Ceylon. Lalu bagaimana dengan nasib Martopuro? Ceritanya masih panjang. Simak cerita selanjutnya di BK Almari Channel. Bersambung ke bagian 2.